Kisah singa yang murah hati. Suatu ketika di sebuah hutan hiduplah seekor singa. Badannya sangat besar. Pipinya dipenuhi bulu sehingga wajahnya tampak menyeramkan. Singa ini senang sekali berjalan-jalan. Setiap pagi ketika matahari terbit, singa berkeliling hutan dengan riang dan gembira, menikmati udara pagi sambil bernyanyi. Pada suatu hari, singa sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan. Di tempat yang berbeda, ada seekor kelinci yang sedang kesakitan karena tubuhnya terkena ranting pohon yang jatuh. Ranting itu cukup besar sehingga kelinci tidak bisa berkutik dan ia hanya bisa diam di bawah ranting itu sambil menahan sakit. Tak lama kemudian, lewatlah seekor kancil. Si kancil yang sedang asik menggigit mentimun yang baru ia dapatkan dari kebun Pak Tani. Si kancil tampak bahagia karena ia sudah mendapatkan mentimun untuk ia santap, yang mana saat itu kancil sedang kelaparan. "Tolong, tolong, hei kancil, tolong aku!" teriak seekor kelinci. Kemudian kancil menghentikan langkahnya. "Hei kelinci, ada apa denganmu?" tanya si kancil. "Aku sedang kesakitan karena tertimpa ranting pohon yang cukup besar ini. Lihat tubuhku tidak bisa bergerak, tolong aku," rintih sang kelinci. "Wah, maaf sekali ya kelinci, aku sedang lapar. Aku harus segera menyantap mentimun ini supaya perutku kenyang. Aku pergi dulu ya." Kelinci pun pergi dan tak bisa menghentikan langkahnya kancil yang cepat. Kelinci terus merintih kesakitan. Ia berusaha menggulingkan badannya agar bisa terlepas dari ranting yang menimpa tubuhnya. Kemudian melintas di atasnya seekor tupai yang sedang asik melompat-lompat di ranting-ranting pohon. Tupai itu melihat kelinci dari atas pohon sambil bertanya, "Hei kau kelinci, ada apa denganmu?" Kelinci pun langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. "Tolong aku tupai, kamu bisa melihatku di sini. Tubuhku tertimpa ranting yang cukup besar ini. Aku tidak bisa bergerak. Tolong aku." Apa mungkin aku bisa menolongmu dengan tubuhku yang kecil ini? Aku tidak kuat mengangkat ranting itu," saut si tupai. Sebentar. Sementara kamu berusaha menggulingkan ranting itu, aku akan pergi meminta bantuan hewan yang lain untuk membantumu," kata si tupai sambil melompat dan pergi meninggalkan kelinci. Dalam hati, tupai berkata, kenapa aku harus susah-susah mencari bantuan untuk menolongmu? Lebih baik aku memikirkan diriku sendiri." Kelinci pun terus berusaha menggulingkan ranting yang menimpa tubuhnya sambil berharap pada tupai bahwa ia akan menolongnya dengan meminta bantuan pada hewan yang lainnya. Hari pun semakin sore, tetapi tidak ada satupun hewan yang datang menghampiri untuk menolongnya. Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Perut kelinci mulai berbunyi. Kelinci mulai lapar. "Kalau aku tidak bisa lepas dari ranting ini, lama-lama aku bisa mati di sini," gumam si kelinci. Di saat kelinci sudah putus asa dan lemas,
Di hadapannya berdiri hewan yang besar dan pipinya dipenuhi bulu. Hewan itu tampak menyeramkan sekali. Kemudian kelinci mengangkat kepalanya dan memandang hewan itu. Aduh, ada singa di depanku. Aku bisa dijadikan santapan sorenya kalau aku tidak bisa segera lari. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin bisa lari karena tubuhku tidak bisa bergerak karena ranting ini. Gumam si kelinci di dalam hati sambil ia gelisah. Tanpa berbicara apapun, singa langsung mengangkat ranting yang menimpa tubuh kelinci. "Kenapa kamu menolong aku, singa? Aku pikir kamu akan memakanku," kata si kelinci. "Hei kelinci, dari tadi aku berjalan menyusuri hutan. Aku lihat dari seberang sana kamu sedang kesakitan karena tubuhmu tidak bisa bergerak tertimpa ranting. Kemudian aku menghampirimu ke sini bukan untuk memakanmu, melainkan untuk menolongmu. Sekarang kamu sudah bisa menggerakkan tubuhmu kembali," saut singa dengan nada lembut. Kelinci langsung memegang dan memeluk kaki singa. "Maafkan aku singa karena sudah berpikir buruk padamu. Terima kasih kamu sudah mau menolongku. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah mati tertimpa ranting ini," saut kelinci. Singa pun hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sudah, sekarang mari ikut aku. Tampaknya kau sudah lemah sekali. Mari kita mencari makanan bersama." "Baik, mari singa kita pergi mencari makanan. Perutku sudah berbunyi dari tadi," saut kelinci. Semenjak saat itu, kelinci dan singa menjadi teman baik. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan menilai seseorang dari penampilannya. Kebaikan bisa muncul di dalam hati siapa saja.